Baik, Ustaz, kita ke informasi yang selanjutnya. Ini ada kedapatan parkir di trotoar dan bahu jalan. Puluhan sepeda motor diangkut petugas Satpol PP Jakarta Pusat. Kebanyakan merupakan milik pengemudi ojek daring yang mengaku tidak memarkir di lahan parkir karena uang parkir kerap tidak diganti oleh pihak pemesan jasa. Pengemudi ojek online ini berlarian mencoba menahan petugas agar tidak mengangkut sepeda motornya. Namun sia-sia. Dalam razia parkir liar yang digelar petugas Sudin Perhubungan dibantu Polantas Jakarta Pusat, Rabu siang, puluhan sepeda motor yang diparkir di trotoar Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat terjaring. Para pengemudi ojek online berdalih, kerap memarkir sepeda motor di trotoar dan bahu jalan karena ongkos parkir yang mereka bayarkan kerap tidak diganti para pemesan jasa layan antar ojek online. Nggak dikasih, terus nggak ada biaya uang parkirnya. Kalau dikasih biaya uang parkir, mungkin saya parkir di dalam. Ini abang ke dalam ambil paket juga ya? Iya. Sepeda motor yang diangkut petugas bisa diambil di kantor suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, tentu saja setelah membayar sanksi denda. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Ya, dengan alasan membayar parkir yang mahal lalu menjadi kebiasaan tidak menaati aturan. Nah, kalau sudah ketangkep bahasanya jangan kucing-kucingan sama petugas gitu, Ustaz. Padahal mungkin ya mahal tuh mungkin relatif, Ustaz. Tapi daripada kita harus membayar denda begitu yang kurang lebih berapa ratus ribu itu, ya dibandingkan parkir yang cuma 5.000, 10.000 kayaknya tidak worth it gitu, Ustaz ya. Nah, Ustaz, berbicara soal peraturan, bagaimana Islam sendiri melihat sebuah peraturan, Ustaz? Dosa besarkah melanggar sebuah peraturan cuma karena ya beberapa alasan yang mungkin masih bisa ditolerir gitu, Ustaz? Peraturan itu muncul karena apa sebenarnya? Peraturan itu kan dibuat agar tercipta ketertiban umum ya. Dan kalau kita lihat konsep pemerintahan di dalam Islam, ya, konsep kepemimpinan, pemerintahan di dalam Islam itu menjalankan dua fungsi. Yang pertama adalah hirasatuddin, menjaga keberlangsungan agama. Ini menurut Al-Mawardi. Yang kedua adalah siasatud dunia, untuk mengatur urusan-urusan keduniaan ini. Jadi adanya pemerintahan ya yang membuat aturan regulasi itu dibenarkan oleh agama karena memang itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk membuat peraturan, untuk mengatur segala hal yang terkait dengan kehidupan kita. Sebab kalau tidak diatur, kita akan menjadi hidup di hutan rimba. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Disinilah maka kemudian di dalam Islam itu ada ketentuan aturan-aturan baik yang terkait dengan peribadatan maupun yang terkait dengan muamalah. Muamalah itu artinya pergaulan kita sehari-hari. Bagaimana kita berjual beli, bagaimana kita melakukan sewa menyewa dan lain sebagainya. Yang semua itu tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Atau dalam bahasa sekarang mungkin ya, agar tercipta ketertiban umum. Maka penting bagi setiap warga negara untuk taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, jadi intinya peraturan itu dibuat supaya semuanya teratur gitu, Ustaz. Kalau kita juga nggak enak sebagai pejalan kaki, mungkin trotoar dijadikan tempat parkir jadinya nggak nyaman begitu, Ustaz ya. Nah, betul. Ustaz, boleh sebut dan jelaskan mungkin ada salah satu dalil mengenai taat akan aturan yang dicontohkan pada ayat Al-Quran, Ustaz? Ya, itu ada di dalam surat An-Nisa ya, ayat 59 yang memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan ulil amr. Ulil amr itu siapa? Ulil amr itu adalah pemegang otoritas. Pemegang otoritas dalam berbagai sektor kehidupan. Kalau masalah jalan ini, tentu di sini ada polisi, misalnya polisi lalu lintas. Kemudian pemerintah daerah itu punya satuan kerja yang namanya Satpol PP yang mengamankan. Mereka itu adalah ulul amr dari segi ketertiban umum, dari segi ketertiban pengguna lalu lintas dan lain sebagainya. Ulul amri di bidang pertanian misalnya, yaitu Kementerian Pertanian dan seterusnya. Jadi para pemegang otoritas itulah yang berhak untuk mengeluarkan
regulasi yang harus kita taati. Dan kita taat itu sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka di sini di ayat An-Nisa 59 itu tidak disebutkan wa ati'u ulul amr, tidak, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga kepada ulul amr. Itu artinya apa? Ketaatan kita pada pemerintah itu sejauh aturan-aturan tersebut sejalan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau kita lihat aturan lalu lintas, kemudian penggunaan trotoar ini kan sejalan dengan peraturan agama itu. Kenapa? Untuk mewujudkan kemaslahatan, untuk mewujudkan ketertiban, ya, agar tidak mengganggu para pejalan kaki dan lain sebagainya. Ini sudah sejalan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya kita harus taat kepada peraturan pemerintah yang semacam ini. Jadi intinya sekarang kalau misalnya itu peraturan untuk kemaslahatan bersama ya tolong dipatuhi. Daripada kita rugi ratusan ribu tadi seperti saya bilang, so saya mending bayar 2.000, 5.000 bayar parkir, selesai masalahnya gitu. Masih bisa cari uang lagi setelah itu.